Ini terkait polemik nasab Pak Nurdin yang di tesisnya LMR atas pernyataan Kiai Imaduddin itu. Sebenarnya kenapa sih ya sampai saat sekarang itu baru terangkat lagi keraguan tentang nasab Habib dari Pak Alawi, Pak Yai? Kalau saya sih nggak ngerti motivasinya apa. Sekarang kalau jauh saya nggak ngerti apa motivasinya apanya, saya nggak paham. Saya hanya dari ilmuwan aja lah, karena bagus sebagai ilmuwan sebenarnya. Nah, ketika katakanlah sekarang kan sudah ada ya antitesis seperti itu ya Pak Yai. Nah, saya jadi ingat para sepuh seperti Mbah Maimun itu, beliau kan memang sejak dulu memang benar-benar menghormati para habaib ya. Nah, dari sisi itu apakah sekarang yang telah terjadi polemik itu utamanya ke Imaduddin itu nggak merucut ke para sesepuh zaman dulu gitu Pak Yai? Padahal beliau itu kan lebih arif, lebih ulama, lebih. Untuk kali ini kayak Imaduddin lebih ke literatur, ke teks-teks kita. Termasuk saya juga, kalau kenapa saya menghormati mereka yang memuliakan habaib, melihat perilaku guru-guru. Guru kan nggak menerangkan kenapa memuliakan, kenapa kan enggak. Karena orang pesantren itu ya, perilaku guru itu ya kayak kita berjalan ya. Keyakinannya ya mereka semua ada dasarnya. Bukan hanya ngaji kita ya, perilaku guru, perilaku kiai itu kan cara menerima tamu, cara bergaul bagaimana, itu kan satu referensi tersendiri. Makanya ada istilah ada munjid berjalan, itu karena orang itu hafal munjid, kamus munjid misalnya. Jadi perilaku itu saya yakini perilaku kiai-kiai dulu itu ya ada dasar ilmunya, nggak semua mau disampaikan. Nah, yang terbaru kan saya lihat di YouTube ya, itu yang lagi rame-ramenya itu membawa nama Abagurus Kumpul, yang kaitannya kabarnya dulu pernah mendaftarkan tentang legalitas istilahnya nasab ke Ba'alwi, ke Robitul Awaliyah. Kabarnya lagi kan ditolak. Nah, kenapa sekarang terus itu mencuat lagi? Apa sebenarnya memang benar dulu Abagurus Kumpul mendaftar? Tapi kalau dalam pandangan saya kayaknya nggak mungkin sekelas tokoh yang sudah dalam itu menunjukkan legalitas ini bahwa saya keturunan ini. Kayaknya di Indonesia kebanyakan tokoh-tokoh itu kan menyembunyikan kenasabannya Pak Yai. Ya, kalau semua seperti itu ya banyak nanti nasab, cara memelihara nasabnya bagaimana? Kan seperti itu. Kayak mengurus itu kalau itu kan seperti kita sebagai warga negara Indonesia mengurus KTP. Bukan seperti itu. Nah, ya, nggak tahu benar atau tidaknya, kalau umpama itu nyata terbukti, itu kan kesubjektivitasan yang ngurusi mobitos segala macam kan, ya ngurusi KTP kadang dipersulit, kadang dipermudah, itu kan itu kita nggak asing lah mendengar seperti itu. Nah, justru itu kebenaran pendekatan dengan ilmu sejarah itu penting ya. Sebenarnya dulu nggak tercatat Kiai Abdul Ghani ya, BJ Allahuyalam. Terus sekarang tercatat, kita nggak perlu geger-geger
jadi polemik. Ya. Nah itu makanya saya itu setelah mencermati antitesisnya MLR, ini aku sudah baca ya, antitesisnya. Dilihat di situ dari antitesisnya itu kan kelihatan polanya. Nama yang muncul di abad akhir itu kan terbantahkan oleh yang lebih dahulu sebelumnya kan. Polanya kan seperti itu. Terus dengan alasan itu suruh riwayah, itu istilah-istilah hadis. Nah, padahal kalau saya yang memahami hal ini, bahwa ilmu nasab itu ya bagian dari ilmu sejarah sebenarnya. Sama-sama mengabarkan informasi orang dahulu atau bangsa dahulu. Itu sama. Artinya ilmu nasab itu variabel dari ilmu sejarah itu sendiri. Jadi umpama itu dengan hanya ilmu nasab terus menjustis orang ini bukan, ini iya, itu kan tingkat ketepatannya jelas kurang, ya kan? Nah, beda sekali. Makanya kalau dari perspektif sejarah yang sudah saya sampaikan sebelumnya, sejarah itu kan fakta, yang penting bukti, karena sejarah punya jejak. Makanya teks Al-Quran, makanya bukunya seperti ini yang berkaitan dengan qasas, ya kan? Kisah-kisah. Nah, terus berabad-abad baru ditemukan. Itu antara pernyataan Al-Quran dengan ditemukannya kan ada jeda berapa abad, ya kan? Apa terus mau diingkari? Jadi kalau itu dari perspektif sejarah itu jangan heran Mama kok ini tidak ada karangan kitab nasab ya bahwa abad ini kok bahwa nggak seperti itu. Itu bedanya satu. Jadi jeda itu berabad-abad itu bagi hemat saya di ilmu nasab itu nggak masalah. Kalau ilmu nasab itu diyakini sebagai salah satu bagian dari ilmu sejarah. Itu satu. Yang kedua, alasan yang menjadi dasar kenapa kitab nasab yang 10 abad ke seterusnya itu juga di atas itu. Di atas 9 ya 9 itu dasarnya itu suruh riwayah. Itu sebenarnya istilah hadis, makanya saya agak menggugat di video yang lalu itu agak menggugat karena apakah sama penulisan kitab nasab dengan penulisan kitab hadis. Karena seperti ini, saya dulu pernah ngaji ada di sekolah pesantren itu ada kurikulum namanya Mustalahul Hadis. Itu ada istilah takdir wa tarjih. Itu satu ilmu meneliti perawi, pembawa ceritanya. Di kitab nasab apakah ada seperti itu? Yang dibutuhkan kan bukti dari hasil. Bukan. Apa dengan siapa yang menyampaikan? Bukan. Itu kalau sejarah. Kalau nasab lain. Nah kita tahu kitab nasab kan setelah rame-rame ada ini kan. Karena nasab itu kurang diminati.
Itu di Indonesia gitu. Ya, di Tapi Indonesia. kalau yang anak-anak kecil yang di Arab, di Yaman kan Ya, kan sudah. ya mungkin itu saya katakan mungkin aja. Ya, karena memang orang-orang itu terbiasa menentukan proposal Oke. itu biasa. Jadi apa yang saya gugat itu kok memakai dasar istilah hadis. Makanya saya gugat apakah sama penulisan kitab nasab dengan kitab hadis. Karena di kitab nasab itu cobalah kita manakib itu di Indonesia kan biografi, riwayat hidup. Riwayat hidup yang kita biografi atau manakib yang kita kenal itu kan malah justru manakibnya orang-orang soleh, ya, manakibnya fuqaha, manakibnya siapa, Imam Syafi'i, Qadir Jilani, semua punya manakib. Tapi ada yang apakah ada yang ngerti manakibnya yang ngarang kitab-kitab nasab? Yang disebutkan di apa ada manakibnya? Nggak ada. Nah kalau nggak ada manakibnya atau kita belum sampai kepada kita kan nggak tahu apakah mereka pahamnya Syiah apa Ahlussunnah wal Jamaah, karena itu mempengaruhi. Kalau banyak pahamnya Syiah, orang yang berseberangan dengan Syiah walaupun Duriyah Ahlussunnah kan nggak dicatat, kemungkinan itu kan ada. Ya, iya. Makanya saya selalu membuka apakah sama penulisan kitab nasab dengan. Karena apa? Karena orang seperti enggak bisa menjangkau yang arang kitab nasab. Beda kalau hadis, ada rijalul hadis, ya, ada sikoh, itu yang dipakai Imam Bukhari itu seperti itu. Jadi kalau di ilmu mustalah hadis, ya, yang meneliti pembawa berita itu namanya ilmunya tajrih wa ta'dil. Kalau dibahasakan kemaki, gimana kata namu apa? Atau nongkrolan no, kayak gue kan, katakan personality criticism. Orang tahu mau kan tahu kok gitu kan. Baru sekali. Iya kan? Personality mengkritisi, meneliti pribadi orang itu, budayanya, kebiasaannya, cara politik cenderung kemana. Itu untuk hadis. Ideologi nanti terbentuknya kemana kelihatan. Iya kelihatan itu untuk hadis. Tapi kalau kita nasab coba kita aja tahu nama-namanya sekarang. Apalagi itu ada nama Ubaidili pengarangnya. Gak apa-apa itu saya lupa itu ada di. Kalau Ubaidili itu dalam itu Syiah, lebih ke Syiah. Kalau apa yang betul itu. Makanya saya memperjuangkan seperti ini. Kalau kita pahami kitab nasab itu sebagai variabel ilmu sejarah, itu loh. Mustalah itu kan banyak variabelnya. Nah, nasab, ada sosiologi, politik, budaya, banyak sekali variabelnya. Ada itu apa namanya, lupa saya. Ya ada istilah kan semua terhubung dalam satu. Nah kalau kita meneliti dengan satu variabel terus menjustis orang, itu tingkat ketepatannya. Maka saya memperjuangkan perspektif ilmu sejarah. Karena memang tidak bisa langsung saat itu selesai nih Pak ya, karena beruntut terus gitu Pak ya. Ya, seperti ini contohnya nih, Ibnu Khaldun nih. Ketika mendengar satu tafsiran atau mendengar satu sejarah bahwa Nabi Musa itu membawa bala tentaranya jumlahnya 600.000 di Padang Tih. Itu Ibnu Khaldun itu langsung datang ke TKP.
Padang Tih itu luasnya seberapa, ya kan? Setelah melihat luasnya Padang Tih, akhirnya beliau berkesimpulan nggak mungkin 600.000. Kalau 600.000 itu dibuat soh, 2 soh. Sedangkan orang perang itu butuh ruang, butuh apa? Iya. Makanya kan dulu kok masa segini, tempat segini kok muat 600.000 apalagi berperang. Makanya termasuk ilmu sejarah observasi, kalau mau observasi. Datang ke TKP ya cara itu kan seperti itu, kan? Iya, jangan dengan satu variabel terus menjustis. Nah itu Pak Yai, yang ditekankan di situ kan kalau misalkan semua sudah terbantahkan, ada satu lagi penguat dari sisi DNA, tes DNA, genetika, lah. Yang pernah saya baca itu bukan saya meragukan tes DNA, tapi satu pertanyaan dulu saya pernah membaca tes DNA itu yang pertama itu kan kalau nggak salah nih itu proyeknya memang Amerika yang dibikin oleh orangnya bernama Bennett Greenpan. Itu warga negaranya memang Amerika tapi asli keturunan Yahudi. Nah itu ternyata ketika dalam penelitiannya Bennett Greenpan itu mengambil sampel itu hanya beberapa orang Arab yang dibentuk dalam grupnya dia sendiri. Nah pertanyaan saya, apakah mengambil sampel hanya segelintir orang itu mewakili semua Pak Yai? Sementara ada juga pernyataannya yang dari Bennett Greenpan itu tentang genetikanya Kanjeng Nabi, ranahnya ke sana lah. Itu bagaimana bisa meneliti gennya Kanjeng Nabi dari sisi mana, sementara mestinya kan harus tahu dulu masa dibongkar makamnya untuk merunut ke sana gennya sama enggak. Seandainya kalau zaman sekarang masih bisa, mungkin anak saya dites DNA karena bapaknya masih jangkauannya masih dekat lah Pak Yai. Nah itu kan jauh sana sekali. Kenapa terus itu dijadikan dasar juga gitu loh? Ya alternatif dapat itu masukin. Tapi untuk tes DNA saya sebenarnya DNA nggak memahami tingkat ketepatannya seperti pembuktian itu. Karena apa? Nabi itu tahun 1400. Nah, anak turunannya itu kan berasimilasi. Nah, maksudnya niku berasimilasi, udah kawin nikah dengan orang sini, nurun lagi. Apakah tes DNA masih istilahnya absah lah dari ya untuk jadi alat mengabsahkan itu satu. Dan jangan-jangan tes DNA juga sama dengan kerak namanya. Ini menguatkan Charles Darwin. Nah, itu saya nggak tahu DNA itu seperti apa. Cuman itu apakah memang bisa membuktikan hal seperti itu, tingkat ketepatannya seperti itu saya nggak benar. Nah, itu saya nggak paham itulah, nggak paham itu. Cuman sebagai orang awam di DNA itu kan jaraknya terlalu jauh, sudah bercampur berasimilasi dengan berbagai bangsa, ya kan? Nah untuk menyikapi polemik akar rumput gimana Pak ya, yang misalkan ya sudah kadung tresna sama Habib ya, seperti saya lah orang awam ya, tapi ketika ada polemik seperti ini, kadang ada ya teman saya yang pernah tanya, wah ini bener ora ya Habib Habibannya, takutannya nanti ragu atau gimana. Kalau saya sih secara pribadi memang melihat sosok alim yang lebih dulu lah, lebih sepuh-sepuh untuk panutan itu ya, bagaimana Pak ya solusinya? Kalau solusi ya saya bingung dengan kapasitas seperti itu. Saya solusinya ilmu itu dengan ya sebagai penguat dari satu keyakinan kan harus ada hujahnya.
kan seperti itu, harus ada hujahnya. Sebab saya kelompokkan ketiga, satu ada orang yang nggak peduli, itu malah nggak meyakini. Iya. Ada Habib itu, terus ada Sayyid apa itu ada peduli. Terus ada yang orang yang penting nggak suka aja itu. Nah kalau sikap pribadi saya lepas dari masalah menjawab antitesis itu, tugas saya satu, meniru dan guru. Saya yakin beliau itu ya cerdasanya. Adapun masalah perilaku ada yang tidak baik, itu jangan dijadikan dasar menghilangkan atau meragukan. Saya tidak menafikan ada. Aku sendiri tahu sendiri lah tempat saya hampir setiap hari kalau ngomong ada apa macam-macam. Saya juga tahu perilakunya ada yang seperti ini, ada seperti ini. Malah saya lebih ekstrim kalau secara pribadi. Saya nggak peduli, pokoknya kalau aku Habib namu ya saya hormati. Kadangnya saya juga dikasih tahu bahwa itu Habib ini ya terdaftar di Obitos segala macam. Ada yang berlakunya seperti ini, itu urusan mereka lah, urusan mereka, bukan urusan saya. Ya, tapi tidak semuanya apa yang dicurhatkan Kiamaduddin itu salah. Ada memang ada perilaku seperti itu. Saya malah lebih ekstrim, nggak peduli. Kenapa? Karena seperti ini, itu lumrah kehidupan. Ada raja, ada rakyat, ada orang kaya, ada orang miskin, ada raden, ada jelata, ya. Ada Habib, ada ahwal. Ya saya dilahirkan jadi ahwal ya. Masa mau gugat gimana? Untuk di luar kemampuan manusia. Intinya kita berperilaku sesuai kapasitas kita. Makanya tahu diri itu benar yang sering saya katakan, tahu diri itu tahu dirinya menjadi manusia, tahu dirinya rakyat, tahu dirinya pemimpin, tahu dirinya anak, tahu dirinya orang tua. Itu kan masalah menempatkan. Karena kenyataan hidup seperti itu. Ada kaya, ada miskin, ada Habib, ada ahwal. Ya saya dilahirkan ahwal ya mau gimana coba, ya kan? Itu dari saya tidak menafikan ada perilaku seperti yang abadi. Tapi yang di tempat saya alhamdulillah banyak yang baik lah, yang 1, 2 seperti itu. Banyak baik, dan hubungan kedekatan dengan habaib itu ternyata yang saya alami itu mencairkan sesuatu yang sensitif. Habib kan waktu zaman politik dulu itu kan rata-rata ke sana lah, ke sana kan. Ketika saya mengundang Gus Mafik itu kan sebenarnya sangat berseberangan, sensitif sekali itu sensitif sekali. Kalau nggak salah ngelola itu bisa jadi insiden. Tapi karena ada kedekatan emosional dengan saya, jadi kayak berguyon. Perbedaan itu nggak serem-serem banget sih. Ya makanya silaturahmi itu penting. Jadi enak aja. Ya jadi candaan-candaan ringan lah. Padahal di dunia luar sensitifnya luar biasa. Seperti itu Gus. Jadi kadang bukan kamu saya apa itu enggak, saya ngerti sendiri lah di NU, di apa, di mana. Tapi dengan mereka yang enak aja jadi candaan deh. Pak Yai, satu pertanyaan lagi asal di Pak Yai. Saya kok agak tergelitik dengan sekarang kan fasenya udah mulai pilpres lagi nih Pak Yai. Nah, yang saya temukan maksudnya ada kelucuan
apakah ada unsur kerana itu? Pokoknya saya nggak mau tahu soal itulah. Pokoknya ada polemik yang sumbernya dari Kiai Maduddin, dan yang paling saya yaitu antitesisnya Rohman. Saya malah terkritik karena apa? Antitesis itu kalau kita baca itu seperti sekilas, seperti kuat sekali. Cara logika itu seperti kuat sekali. Seperti cara undang-undang itu nggak bisa diamandemen lah. Nggak bisa diamandemen sepintas. Tapi kenapa saya mengutarakan, menyuarakan pendekatan ilmu sejarah itu kan jadi beda. Bukan saya anti kitab nasab, bro. Karena saya memandang kitab nasab, literatur itu sebenarnya satu variabel, satu bagian saja. Masa orang dengan meneliti satu bagian saja terus langsung buat kesimpulan? Itu coba kesimpulannya cenderung kepada mungkin tingkat ketepatannya kurang, seperti itu. Kalau mau dikatakan penelitian, kalau kenapa Kiai Maduddin, menurut penelitian saya kan lebih keren kalau beliau observasi Kiaman ke tempatnya, iya, ke sumber kita, kan seperti itu. Jangan hanya mengandalkan literasi, kan seperti itu. Setuju nih Pak ya. Itu penelitian, baru penelitian. Nah, pendekatan ilmu sejarah itu bukan ide saya, bukan pemikiran saya. Ini pernah dipakai oleh Ibnu Khaldun untuk membongkar kepalsuan, kebohongan sejarah masa lalu. Banyak contohnya, ya baca, kalau bisa ya baca mukadimahnya Ibnu Khaldun. Jadi sudah terbukti dan hasilnya diakui oleh pemikir-pemikir Islam, ilmuwan-ilmuwan Islam. Hasil penelitiannya Ibnu Khaldun tentang sejarah masa lalu dengan pendekatan ilmu sejarah dari sekian banyak variabel ilmu sejarah. Nah ini kok satu kok andalan itu loh. Gitu. Karena sekilas melihat itu logika kita itu seperti tersihir. Kalau di antitesisnya iya kau tahu seperti mengada-ada, kan seperti itu. Jangan apa ini kan seperti itu. Makanya saya selalu menyuarakan, dan insya Allah kalau ada yang mendengar, ada risalah itu observasi aja. Sekecil apapun ada petunjuk sejarah, dan insya Allah suatu saat ada yang mendapatkan, ada yang menemukan kebenaran itu, insya Allah. Ya, jadi ilmu sejarah itu perangkatnya banyak sekali. Kita harus memahami budaya berbagai bangsa masa lalu, segala macam. Banyak. Nah itu salah satunya kitab nasab. Polemik kitab nasab itu dari dulu. Makanya di video yang kemarin itu kan, ya kemarin kan ada istilah ilhaq, sampai terjadi masalah ilhaq, maksudnya karena untuk kepentingan politik atau ketakutan politik akhirnya orang menerbitkan itu kan ada. Nah itu, nah itu sengaja disembunyikan karena terancam. Nah itu ada yang sengaja bikin karena mengakuisisi biar terlihat ya istilahnya ikut andil di pemerintahan, kepentingan lah. Kepentingan itu kan yang ngomong itu, saya itu ada referensinya, ada kotak katik gatuk. Nah seperti itu. Karena ilmu nasab itu bagian dari ilmu sejarah itu sendiri. Terus tidak berandai-andai itu enggak seperti itu. Apa yang saya sampaikan itu ada referensinya. Karena apa? Sejarah punya logika sendiri, watak sendiri. Jadi kalau saya tekankan itu, yang penting ada bukti sejarah, temuan-temuannya. Masa harus itu seluruh riwayah harus bersambung, masalah baru temukannya sekarang. Jadi
jeda berapa ribu tahun Oh, bahkan iya, nggak masalah. nggak masalah. Yang penting begitu sekarang ditemukan Temukan ya, absah sudah betul, absah. Seperti kalau di itu teman-teman NU Borneo itu seperti itu. Itu kalau melihat kitab nasab itu bagian dari ilmu sejarah. Saya tidak mau membenturkan antara ilmu sejarah dengan kitab nasab, bukan, karena kitab nasab itu bagian dari ilmu sejarah itu sendiri. Cuman yang saya ini dilihat dari di apa itu antitesisnya, ini orang meneliti dengan satu bagian. Coba kita bayangkan ya, tingkat walaupun sekilas kelihatan kokoh sekali hujah itu, argumentasi itu, untuk meluruskan, untuk apa itu butuh yang lain-lain. Makanya kalau dikatakan penelitian itu ada observasi, ada macam-macam. Itu ada bahayanya nggak bagi warga Nahdiyin kalau seandainya benar-benar itu Ya, terputus gitu? ya bahayanya itu gini. Bahayanya itu saya di Sirah Nabawiyah ya. Awal-awal Nabi membawa risalah Islam itu orang-orang yang nggak suka, musuh-musuh, itu pertama kali yang diserang itu pribadinya Nabi. Seperti Nabi itu penyihir, pembohong, gila. Harapannya kalau itu berhasil, kalau masyarakat opini itu berhasil, maka apa yang dibawanya mesti akan ditolak. Kan seperti itu. dengan opini yang berujung Akhirnya menolak ajarannya, Iya. sedangkan kita tahu Balawi itu melahirkan orang-orang soleh, waliullah, ulama, karya kitabnya banyak, dikaji di pesantren-pesantren, ya kan? Ada Maulid Nabi, ada Rotibul Atos, ada Sintuduro. Itu kalau pribadinya diserang, pembunuhan karakter diserang, itu nanti efeknya lambat laun itu ajarannya pasti akan ditolak. Karena sudah Orang udah nggak percaya pribadinya. ngapain pakai ajarannya ngatain kesalahan. Iya. mungkin saat ini terdengar enggak sih ajarannya tetap dipakai mungkin gitu, tapi karena sampai kesekian lama-lama karena sudah Ya ngapain kita ngikuti orang pembohong? Ngapain kita ngikuti orang gila? Ngapain kita ngikuti penyihir? Ngapain kita ngikuti orang-orang yang perilakunya tidak baik? Kan seperti itu. Itu bahayanya. Terus ada lagi, tapi kalau kiai enggak. Kalau kiai dari dulu nggak ada polemik seperti ini. Kalau Balawi itu memang dari dulu memang diyakini bersambung ke Kanjeng Nabi. Nah sekarang tiba-tiba diingkari, dinyatakan putus, ya kan? Itu kan berarti bohong. Mereka berarti bohong, ya kan? Itu bahayanya itu. Jadi memang orang kalau sedang bermusuhan itu yang pertama kali dihantam itu pribadinya, maka pribadinya kadang zaman sekarang ya kadang ada komen-komen yang sifatnya menjurus ke fisik, menjurus ke gestus segala macam, itu kan pribadi, itu enggak ilmu itu. Ya, harapannya supaya apa yang diucapkan, apa yang dia nanti dipantah, tertolak, itu enggak mutu. Nah, saya menjawab antitesis ini maksudnya saya dengan ilmu, bukan dengan uring-uringan, dengan marah-marah, enggak. Itu kan setelah saya belajar antitesis seperti itu, karena ini kalau nggak saya suarakan, orang itu melihat itu seperti mapan sekali, seperti sesuatu yang tidak bisa diganggukan. Coba ada tokoh ulama besar ngomong, Nabi Muhammad punya anak ini,
ada tidak terkonfirmasi, enteng banget tuh, enteng sekali, pokoknya gampang sekali. Padahal itu bukan satu-satunya nasab itu, satu-satunya bagian mengandalkan, satu bagian mengandalkan. Dan efeknya ya bahayanya tadi, sebenarnya bahayanya bagaimana? Dengan satu bagian mengandalkan. Seperti itu. Makanya saya ulangi lagi, perspektif dari ilmu sejarah itu bukan saya, itu pernah dipakai oleh Ibnu Khaldun dan hasilnya diakui. Faizun ya apa itu? Jeneng kopinya. Nggih. Nah malah sekarang yang baru saya dengar akhirnya apa? Mengundur. Kalau saya memahami mengundur. Ya, non-statement bahwa itu masalah ikhtilaf, ketersambungan atau kesambungan Pak Alawi dengan Rasulullah itu ikhtilaf. Malah saya curiga Gus, saya curiga malah itu kan banyak orang memahami seakan sudah mencabut pernyataannya, adanya itu mencabut pernyataannya. Bagi saya agak curiganya malah sebenarnya beliau sudah tahu bahwa itu ikhtilaf. Saya curiga itu sebenarnya beliau sudah tahu bahwa ini ikhtilaf, malah adanya ikhtilaf itu ini kecurigaan loh, kecurigaan. Ikhtilaf itu hanya mendorong menyatakan statement seperti itu. Karena ikhtilaf dalam hal ini ya, saya memahaminya seperti ini. Ikhtilaf itu sama dengan 50-50, 50%, 50%. Ya kan? 50-50. Angka 50% itu sama dengan ragu-ragu. Saya butuhnya 100%. Sama saja dong. Nah iya mah ragu-ragu, orang meragukan. Kalau ini kan bebas orang menafsiri, memahami ikhtilaf itu, bebas saja kan. Kalau saya memahaminya seperti itu, ikhtilaf itu 50-50, 50-50 sama dengan ragu-ragu. Saya mau yang 100%, dan ini insya Allah kurangan 50% itu ditemukan oleh ahli sejarah kalau mendengar ini. Semoga itu ahli sejarah. Nah, itu. Saya jadi kepikiran lagi, kok pada akhirnya di dalam terbaru itu kan yang ragu-ragu itu kayak gitu kan. Karena Om sudah tahu kenapa akhirnya dia seperti itu lagi. Malah justru ada, kalau saya kecurigaan saya betul, malah itu yang mendorong dia punya stres. Atau memang muaranya apa tuh nggak Pak Yai? Muaranya sengaja untuk membuat ragu juga, intinya mengaburkan lagi tujuannya. Ya tahu tujuannya, tapi malah saya Mengaburkan curiga, ya? iya, saya curiga beliau itu sudah tahu itu istilah. Malah yang membuat, ini saya aja ke, nah sebenarnya anaknya keilmuan. Maka macam kelihatan Ustaz Melayu sebenarnya bukan untuk medsos seperti Dalam forum iya, apalagi tertutup ya. penelitian beliau itu hanya pada kitab-kitab nasab, tidak pada fakta, petunjuk, apalagi mengadakan observasi, perspektif segala macam itu baru dinamakan penelitian. Keren itu. Keren. Tingkat ketepatannya tinggi. Ini Pak Yai. Mulai nanti ada komunitas Jogja nih Pak Yai, kaitannya dengan penelusuran sejarah itu ada komunitas pulauan di Jogja itu ketika menemukan tempat yang baru, petilasan yang baru yang dikaitkan dengan zaman dahulu itu
kapan waktu terus ada agenda ke situ terus dikaji sampai batu itu umur berapa. Itu kan termasuk observasi yang memang harus dilakukan sebenarnya. Itu Ki. kan bagian ilmu sejarah ya harus dilakukan. Kalau ngomong penelitian itu seperti itu. Ya, jadi sekali lagi saya bukan membenturkan ilmu sejarah dalam kitab nasab, karena kitab nasab itu hemat saya itu salah satu bagian dari ilmu sejarah. Kenapa benturan? Dari sekian variabel sebagai bagian itu kan saling mendukung. Ya kan? Kita lihat sisi suasana politik begitu kita ditulis, ya kan? Nah itu tadi saya ulangi lagi, kita mengenal biografi manakib itu malah justru Bukoga, silsilah Toriko, Masayi, apa ada yang tahu manakibnya, biografinya yang kita nasab itu? Kita nggak tahu latar belakangnya apa, dia pahamnya apa, itu nggak tahu, ya kan? Makanya harus dilengkapi dengan variabel lain. Saling melengkapi, saling Nah iya mendukung. komprehensif. Kuat sekali. Iya, orang baru satu bagian malah menjustis yang bahayanya luar biasa, Gitu. Makanya saya juga berhati-hati. Saya itu sebenarnya seperti orang kecil dalam namanya kalau kita merasa diusik berapa, tapi saya nggak punya apa-apa, saya mau ngomong gimana, ngomong sama siapa, itu sebenarnya hati saya ceritanya seperti itu. Saya mau ngomong sama siapa kalau seperti ini, ya? Itu kalau saya ibaratkan seperti itu. Nah, sekarang zaman medsos karena meledaknya di medsos, saya juga jawabnya di medsos. Masa hanya jadi obrolan seperti ini terus siapa yang mau yang dengar? Oh, Memang harus ya paling orang gaya, Faizul gaya. Sekali-kali saya apa gaya. Zamannya gaya. Makanya saya tadi ngomong personality Asik. criticism. Ilmu sejarah yang dipakai untuk meneliti itu bahasa kemlitake, bahasa gayane ya. Cara bahasa Gus apa? Engkek. Historiografi. Itu yang dipakai Imam Bukhari. Apa ada di kitab nasab? Ada pendekatan historiografi. Ada, makanya ketika beliau menyebutkan dengan istilah hadis, ini salah. Nggak sama penulisannya aku pakai istilah hadis. Pakemnya beda-beda. Ya iyalah. Meskipun harusnya emang harus. Kalau hadis itu lengkap. mengikat. Nah coba kalau kita baca sekilas antitesisnya seperti patin, tidak bisa diamandemen dan seperti mengikat. Kesannya sudah tidak terbantahkan kesannya. Iya, benar. Tuh, baca terus. Ya. Terus Pak Yai, Ya. pencerahannya sudah mulai padang kaitannya dengan polemik tentang terputusnya nasab Bapak. Jadi ya memang beberapa waktu lalu kan banyak teman-teman yang tanya juga Pak Yai harus bersikap seperti apa, sementara sudah kadung Tresno sama Habaib Nah, malah ada saya informasi yang tadinya Tresno malah sekarang nggak Tresno. Ada itu bisa dibuktikan ada debatan-debatan kecil, tapi itu ya bagus lah, ada debatan kecil, tapi itu potensi kepecahan. Jadi saya nggak peduli sama orang yang memang dari awal nggak peduli sama dunia. Nah, kan ada kelompok-kelompok yang nggak. ada. Iya. Kemarin juga ada 1-2 orang yang Ada polemik seperti ini tidak ada, malah nggak peduli, kan? Nggak peduli. Itu saya bentuknya semoga ada manfaatnya bagi semuanya. pasti ada. Saya sebagai orang kecil, bisanya seperti ini. Ya saya mau bilang sama siapa? Mau bilang sama Mirin terus ya.
Mana sedangkan ini opininya sudah medsos sudah dulu. Enggak yang YouTuber Harus harus Pak Yai. enggak seperti itu. Insya Allah kalau yang mendengar orang berilmu, saya ngomong itu ada dasarnya, ada referensinya. Mau dikira dari berandai-andai untuk botak-atik katuk. Harusnya ketemu begini gitu Pak Yai. Iya. Jadi, tapi kalau orang berilmu, insya Allah menarik. Sekarang hanya ilmu aja, nggak mau terseret ke politik, ke motivasinya. Dengan ilmu, nah kalau ada yang lebih baik dari ini, oh malah bagus lagi kan. Ada argumentasi lagi, siapa tahu nanti ada ahli sejarah menemukan temuan baru bahwa Balawi itu 100% bukan 50%. Siapa tahu? Ya, amin. Pak Yai. Matur nuwun Pak Yai. Kita manfaatkan.